pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan juga Ibu calon guru penggerak Ibu Anastasia Nona. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa memperpanjang waktu, kita awali kegiatan kita dengan doa. Kepada Ibu Densi kami persilakan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, puji serta syukur kami limpahkan kehadirat-Mu atas anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah kami ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya Bapa, kali ini kami melakukan pertemuan untuk guru calon penggerak kami dalam pemaparan budaya positif di lingkungan sekolah dari calon guru penggerak. Ya Bapa, kami mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu ke atasnya. Kiranya pemaparannya boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Densi yang telah membawa kita dalam doa. Selanjutnya mari kita dengarkan sapaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Yang terhormat Ibu calon guru penggerak Ibu Anastasia Nona, yang terhormat Bapak Ibu Guru, sejak kami pada tempat pertama kita mengangkat hati puji dan syukur pada Tuhan karena kita bisa melaksanakan kegiatan ini pada hari ini. Selanjutnya sekolah sangat mengharapkan terjadi perubahan di dalam pembelajaran dengan adanya calon guru penggerak ini, sehingga kita bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah kita ini. Pada tempat berikutnya saya nyatakan bahwa kegiatan ini dibuka dengan resmi untuk calon guru penggerak dapat menyelesaikan semua kegiatan berkaitan dengan program guru penggerak dari pemerintah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan pemaparan budaya positif dari calon guru penggerak. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan budaya positif dari calon guru penggerak Ibu Anastasia Nona SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Iya, kita bisa ulangi. Kalau saya katakan selamat pagi, berarti kita bilang pagi luar biasa. Saya ulangi. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya kasih Bapak dan Ibu guru. Terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya yang sudah diluangkan bagi saya pada pagi hari ini untuk memaparkan budaya positif di lingkungan sekolah SMP swasta Katolik Muni. Sebagai umat
beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pagi ini kita boleh berkumpul di sini untuk melaksanakan satu kegiatan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di SMP Kamoni untuk memaparkan budaya positif di sekolah kita. Jadi untuk pemaparan budaya positif di sekolah kita itu merupakan tugas aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 10, tugas modul 1.4. Nah, itu yang kami harus paparkan di sekolah, dan kami harus imbaskan ke bapak dan ibu guru yang ada di sekolah masing-masing. Jadi budaya positif itu menjadi kebiasaan. Ketika kita sudah terapkan budaya positif, berarti itu menjadi kebiasaan di sekolah. Saya bisa contoh misalnya kalau kita mau terapkan budaya positif yang nanti saya akan buat itu membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu budaya positif dan itu akan terbiasa. Jadi kebiasaan kita bahwa kita semua, baik bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, pegawai dan semua siswa, kita akan terbiasa dengan membuang sampah pada tempatnya. Budaya positif. Lalu budaya positif ini ada latar belakangnya. Ya, bapak ibu bisa lihat sama-sama. Latar belakang dari budaya positif itu berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengibasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Itu saya baru salah satu contohnya saja, satu saja. Tapi masih banyak yang lain yang kita akan bangun di sekolah kita. Misalnya kita datang pagi tepat waktu, baik guru maupun siswa. Ya. Jadi budaya itu akan terbiasa. Budaya positif dia akan terbiasa. Kalau kita sudah mulai dari awalnya budaya positif, dengan sendirinya akan terbiasa. Lalu dari budaya positif ini ada tujuannya. Tujuan budaya positif di situ ada dua, Bapak Ibu. Tujuan yang pertama itu meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Seperti yang saya sudah katakan tadi, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif ini supaya kita warga sekolah ini bukan hanya satu, bukan hanya bapak kepala sekolah atau bukan hanya guru ya. Tapi warga sekolah yang ada di sekolah ini, ada kepala sekolah, pegawai, guru. Kalau ada sekolah yang besar, ada satpamnya, ada ini, apalagi yang lain selain itu, warga sekolah yang lain, komitenya, kita semua itu termasuk warga sekolah. Nah di situ kita sudah mulai meningkatkan budaya positif kita. Salah satunya kalau kita seperti tadi, yang saya contoh tadi itu menjadi kebiasaan kita. Lalu tujuan keduanya, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini keyakinan kelas ini yang dibuat ini dari diri siswa itu sendiri, dari dalam, bukan dari paksaan dari bapak ibu guru, atau bukan dari paksaan dari orang tua, atau bukan dari kepala sekolah, tapi ini dari dalam diri siswa. Itu yang namanya tujuan kedua itu, intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah. Misalnya siswa itu datang tepat waktu, berarti dia tahu bahwa oh saya harus datang tepat waktu supaya saya punya kegiatan di sana merasa nyaman, aman dan lain sebagainya. Itu dari dalam diri siswa sendiri. Itu tujuan kedua, itu meningkatkan tadi. Itu intrinsiknya. Lalu yang berikut, setelah tujuan kita lihat tolak ukur, ya. Tolak ukur dari budaya positif tadi. Ada berapa Bapak Ibu guru lihat di sana? 4. Ada 4 tolak ukur, ya. Jadi ada 4. Yang pertama itu terlaksananya
Kalau budaya positif jelas itu pasti tingkah laku perilaku yang positif. Tidak mungkin yang positif kita buat yang negatif ya. Maksudnya seperti itu. Lalu yang kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan dibuat oleh siapa-siapa, tapi keyakinan kelas itu dibuat oleh bapak dan ibu guru wali kelas ya. Jadi bapak dan ibu guru wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan kesepakatan siswa-siswi kita dalam kelas. Misalnya kita sepakat dulu, itu kalau kami di CGP kami sudah mulai biasa dengan kesepakatan kelas, itu sama dengan keyakinan kelas. Itu dibuat atas kesepakatan bersama siswa. Misalnya kita mau siswa ada tepat waktu, kita mau siswa kerja tugas dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan penuh tanggung jawab. Kita mau siswa itu jangan berserakan sampah, seperti membuang sampah pada tempatnya. Itu keyakinan di kelas yang kita buat bersama dengan siapa Bapak Ibu? Dengan siswa. Iya, bersama siswa. Kesepakatan, keyakinan kelasnya kita buat, ya. Lalu ada tolak ukur yang ketiga, itu adalah warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Berintegritas ini misalnya dalam kelas 7A itu sudah buat keyakinan kelas, kita yang lain ini juga mendukung Bapak Ibu. Kita mendukung. Jadi itu kan keyakinan kelas 9A tidak. Semua kita baik kepala sekolah, guru, pegawai, siswa semuanya kita mendukung. Oh, mereka punya keyakinan kelas di sana seperti ini yang sudah disepakati oleh wali kelas bersama dengan siswanya. Ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ini ada segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini hanya karena kita belum jadi guru penggerak makanya kita belum tahu. Tetapi sebenarnya segitiga restitusi ini kita sudah jalankan, ya, kita sudah jalankan. Jadi di dalam segitiga restitusi nanti sebentar ada 3. Ibu bisa tampilkan segitiga restitusi. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita lihat segitiga restitusi, kita lihat dulu tadi yang lini masa itu. Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, ada lini masa. Lini masa ini ada 3. Lini masa yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Bapak Ibu wali kelas kalau membuat keyakinan kelas, tidak bisa Bapak Ibu hanya sepakat antara wali kelas dengan siswa itu sendiri. Sebagaimanapun kita mau buat apa saja di sekolah, tentu kita harus mengetahui Bapak kepala sekolah, ya. Misalnya kalau wali kelas itu mau buat kesepakatan, kami punya kesepakatan seperti ini, menyampaikan dulu kepada kepala sekolah, ya. Itu yang lini masa yang pertama. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Seperti wali kelas harus dengan kepala sekolah baru ke siswanya. Itu lini masa yang pertama. Lini masa yang kedua, melakukan diseminasi konsep budaya positif. Setelah kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, budaya positif apa yang mau kita terapkan di kelas kita atau di sekolah kita. Kita tidak bisa kita jalankan tanpa sepengetahuan Bapak kepala sekolah. Lalu yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menyampaikan di dinding kelas. Setelah kita sepakat bersama kepala sekolah tadi, kita sudah menyampaikan, kita buat keyakinan kita dalam kelas. Keyakinan dalam kelas itu kita bisa tulis dalam bentuk dalam karton, lalu kita tempelkan di dalam kelas, sehingga anak-anak kita sudah tahu, oh kita melanggar keyakinan kelas. Sudah tempel 1 apa 2 apa 3 apa dan seterusnya. Misalnya ada menghormati, menghargai. Ketika anak itu tidak menghargai temannya, berarti dia melanggar keyakinan kelas. Nanti sebentar di segitiga restitusi kita akan tahu dengan sendirinya, ya. Misalnya anak tidak kerja tugas, berarti anak tidak tahu rasa tanggung jawabnya tidak ada di situ di keyakinan kelas, dia akan melanggar itu, ya. Itu untuk yang di ketiga. Yang berikut, semua kegiatan di sekolah harus ada dukungan Bapak Ibu. Tidak bisa kita jalan masing-masing. Tidak bisa karena saya 9
tidak. Semuanya harus ada dukungan dari warga sekolah yang ada. Yang pertama, dukungan yang paling kuat itu adalah kepala sekolah. Ya, Bapak Ibu, dukungan paling kuat itu adalah kepala sekolah. Setelah itu dari kepala sekolah, dukungan itu semua untuk teman guru itu adalah wali kelas. Misalnya kami guru mata pelajaran, kami mau bisa buat kesepakatan kelas atas dukungan wali kelasnya. Misalnya kalau guru mata pelajaran buat dari kelas, tapi Bapak Ibu wali kelasnya tidak setuju, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Harus ada dukungannya. Setelah itu rekan guru, kita rekan guru yang lain. Ketika Bapak Ibu guru wali kelas sudah buat keyakinan kelasnya, kita juga mendukung Bapak Ibu. Jangan kita menonton, ya, jangan kita menonton. Lalu murid itu biasanya digerakkan oleh Bapak dan Ibu guru semua yang ada di sekolah. Siswa tidak bisa jalan sendiri tanpa guru. Ya. Lalu sarana untuk membuat keyakinan kelas, sarananya yang perlu kita siapkan di sana. Yang seperti Ibu contoh tadi, ada kertas karton yang harus tertulis keyakinan kelas. Satunya apa? Ini Bapak Ibu keyakinan kelas ini kalau kita jalan dulu, zaman yang kami masih ini 5P, 5K, ya. Itu biasanya kita setelah buat dalam kertas karton kita tempelkan di kelas ini. Ini ada deh. Sarana untuk membuatnya keyakinan kelas seperti kertas, karton, spidol, penggaris dan lain-lain. Itu yang perlu kita siapkan untuk menuliskan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu guru dan siswa-siswi. Yang berikut kita lanjut dengan segitiga restitusi tadi, ya. Segitiga restitusi. Kita lihat dulu pengertian dari restitusi itu sendiri, ya. Dari restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Ini kita melakukan tindakan ketika anak berbuat salah atau anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Baru kita terapkan dengan segitiga restitusi, ya. Kita lihat lagi dengan segitiga restitusi. Ya. Di dalam segitiga restitusi ini, yang pertama kita lihat dulu validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu guru, validasi tindakan yang salah ini itu biasanya kita lakukan pada saat anak melakukan kesalahan. Ya, misalnya anak itu tidak mengerjakan tugas, tapi anak itu masih bodoh saja. Ya Bapak Ibu, anak itu masih bodoh saja. Sekarang kalau kita mau terapkan validasi tindakan yang salah, ya, kita panggil anak itu, ya, kita panggil anak dan kita akan tanya kesalahan dia, ya. Misalnya si Ali, dia berbuat salah, kita tanya, Ali, apakah Ali sudah tahu yang ibu panggil Ali ini? Ini sering kita lakukan, ya Bapak Ibu, ya, kita sering lakukan. Apakah Ali sudah tahu yang ibu panggil Ali ini? Dia akan sendiri dengan dia akan menjawab kesalahannya. Itu tindakan kita yang disebut dengan apa tadi Bapak Ibu? Tindakan kita yang disebut dengan apa tadi kalau kita mencari tahu anak yang salah? Restitusi. Ya, itu segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Itu berarti kita mencari akar masalah dari anak itu. Kenapa kita sampai panggil anak itu? Pasti dia akan sadar dirinya, oh saya salah, saya buat apa kali? Misalnya dia tidak bisa tugas anak panggil. Sudah tahu kali yang kalau ibu panggil. Lalu ada tindakan yang kedua itu menstabilkan identitas. Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini ketika anak berbuat salah, kita guru kadang lebih cepatnya marah, ya, emosi. Misalnya kalau anak sudah datang tenang, wah oh tenang. Di situ kita akan menstabilkan identitas kita
dia tidak kerja tugas. Di situ ada mustabilitas guru. Jangan sampai guru emosi dengan siswa itu, nanti semoga kita akan kena di posisi kontrol guru. Itu yang kedua. Yang berikut itu menanamkan keyakinan. Ketika anak berbuat salah, kita perlu tanya anak itu melanggar keyakinan kelasnya apa? Ya Bapak Ibu. Melanggar keyakinan kelasnya apa? Jadi seperti tadi kalau dia cubit temannya, saya contoh ya. Misalnya kita sementara les, dia cubit temannya, dia ganggu temannya. Nanti kita panggil dia dan kita tahu apa yang kira-kira yang mau melanggar keyakinan kelas ini. Misalnya dia akan mengganggu, berarti dia tidak menghargai temannya sementara belajar. Atau kita sementara mengajar siswa itu lempar ballpoint ke depan, kayak kita meja guru atau ke temannya, berarti dia tidak menghormati. Itu yang menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini kita terapkan ketika anak melakukan kesalahan. Ya. Dari segitiga restitusi ini nanti kita akan bawanya ke 5 posisi kontrol guru. Setelah anak itu melakukan kesalahan, guru akan menempatkan posisinya sebagai apa di sana. Ya. Ibu bisa nanti 5 posisi kontrol guru. Ya. Jadi dari segitiga restitusi kita bawa ke 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai, Bapak Ibu bisa lihat di layar sana, sebagai apa itu? Penghukum. Kasih pasar. Ya. Posisi kontrol guru yang pertama itu adalah penghukum. Ya. Kira-kira bisa Bapak Ibu berikan contoh yang penghukum? Bisa ya Bapak Ibu? Coba Ibu Desi bisa berikan contoh yang penghukum. Contoh yang menghukum. Maka posisi kontrol guru itu kita guru sebagai penghukum. Itu contohnya seperti apa? Penghukum. Memberikan sanksi kepada siswa ketika berbuat salah. Ya. Kita memberikan sanksi kepada siswa ketika berbuat salah. Ibu contoh ya. Misalnya kita akan pagi Hasan ini tuh anak tidak menggunakan topi. Ya. Ketika anak tidak menggunakan topi, setelah selesai akhir kita akan memberikan sanksi kepada anak itu, misalnya hormat bendera. Karena dia tidak pakai topi tadi ya. Kita memberikan hormat. Anak itu sanksinya memberikan hormat kepada bendera selama setengah jam atau berapa menit. Nah, di situ posisi guru sebagai penghukum. Ya. Karena kita hukum anak. Kita hukum anak Bapak Ibu. Ya. Itu kita hukum anak. Nah, sekarang kalau posisi kita yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Ya. Membuat merasa bersalah. Misalnya, salah menjadi contoh tadi yang akal bendera. Anak tidak pakai topi dasi. Kita belum sampaikan bahwa anak itu tidak pakai topi dasi. Kita pisahkan anak itu dari sendiri. Ini satu yang maksudnya. Kita pisahkan anak itu sendiri. Nanti sepakat di sini, misalnya si A itu ke sana, si B ke sana, baru sendiri. Di sini membuat merasa bersalah. Anak itu akan merasa bersalah. Kenapa saya dipisahkan? Kenapa saya baris sendiri? Ya, itu di posisi kontrol guru yang kedua, membuat merasa bersalah. Berarti anak akan merasa bersalah. Ya. Lalu yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ya, kalau posisi guru sebagai teman, ketika anak berbuat salah Bapak Ibu, kita tidak hukum dia, kita tidak tanya dia bersalah, tapi kita akan memberi nasihat kepada dia. Engkau ini hari tidak pakai topi dasi itu, maka kau tidak rasa bersalah. Ya, salah itu. Setelah itu kita buat dia seperti teman sejawat kita, ya teman. Nanti lah
Lalu yang berikut, posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau itu yang setiap hari adalah tugas guru. Kita pantau selalu anak itu supaya anak tidak melakukan kesalahan di sekolah, atau supaya anak tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya? Atau supaya siswa itu tidak melanggar budaya positif yang kita sudah terapkan di sekolah. Misalnya anak makan habis buang sampah, ini kan kita tidak kontrol. Misalnya kalau kita sudah lihat, kalau kamu yang makan itu jangan buang itu ya, kita buang di tempat sampah ya, itu ajakan kita. Ini kita pantau siswa kita, ya. Lalu yang terakhir, guru sebagai manajer. Bagaimana cara guru sebagai manajer? Fungsi kontrol itu selalu ada pada guru. Misalnya anak ada di sana, kita ke sana, kita kontrol anak ada buat apa di sana, ya. Misalnya siswanya ada olahraga, kita guru juga akan melibatkan diri supaya kita bisa jadi manajer. Itu kita melihat ketertiban anak pada saat olahraga di sana, benar-benar dia olahraga atau tidak. Jangan sampai dia olahraga tapi di sana dia bermain yang lain. Atau saat anak belajar di kelas, kita pantau, kita manajernya, kita lihat supaya anak itu benar-benar dia jalankan sesuai dengan keyakinan kelas sudah dibuat. Jadi Bapak Ibu, untuk materi hari ini hanya sampai di situ. Lalu yang saya ingin terapkan di sekolah kita, saya tidak paparkan di situ. Tetapi yang saya ingin terapkan budaya positif di sekolah kita itu yang pertama, kita melihat dengan nilai rapor kita ini rendah, dan saya lihat di rapor pendidikan SMP Kemung itu tahun lalunya meningkat, tapi tahun ini dia sedikit menurun di literasi. Maka itu saya akan terapkan nanti di kelas. Kita belajarnya 15 menit sebelum KBM dimulai, itu dengan literasi. Tapi bukan hanya pagi, setiap KBM berjalan itu 15 menit kita baca. Ini maksudnya supaya anak itu ada, dia baca dan apa yang dia baca dia ingat, sehingga waktu asesmen anak literasinya meningkat, tidak menurun. Itu budaya positif yang akan saya terapkan di ini. Lalu di dalam kelas yang sebagai aksi nyata, saya akan buat rak untuk buku literasi. Karena buku literasi itu sudah buat, saya buat raknya dari bambu. Itu saya sudah kirim tugas saya di sana seperti itu. Jadi saya buat keyakinan kelas di dalam itu yang dari literasi, saya buat yang kedua itu rak pertama itu rak, dan yang kedua itu ada kelas yang buat tempat sampah. Itu yang saya akan terapkan budaya positif supaya kita terbiasa dengan itu. Kita terbiasa dengan budaya positif yang kita sudah terapkan, nanti akan diperbiasakan. Itu saja Bapak Ibu, selamat siang semua. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Jadi moto kami guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dan